Di sini saya akan mempresentasikan contoh dari investasi. Sebelum saya ingin mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Jenina Caroline dari Setia Tribuana, semester 2 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari investasi. Investasi itu sendiri terbagi dari dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Sebelum saya ingin mempresentasikan, saya sudah mengeprint yang kita akan mempresentasikan. Di sini saya mengambil jenis investasi jangka pendek, yaitu saham. Sebelum kita lanjut mempelajari saham, kita harus terlebih dahulu mengerti arti dari saham itu sendiri. Saham itu sendiri adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham itu sendiri adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut PT atau yang biasa disebut emiten. Perusahaan dapat menerbitkan dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Oke, di sini kita akan membahas saham biasa dulu. Saham biasa sendiri itu adalah merupakan pemilik sebenarnya dari perusahaan. Mereka menanggung risiko dan mendapatkan keuntungan pada saat kondisi perusahaan jelek. Mereka tidak menerima dividen, dan sebaliknya. Pada saat perusahaan baik, mereka dapat memperoleh dividen yang lebih besar, bahkan saham bonus. Pemegang saham biasa ini memiliki hak suara dalam RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, dan ikut menentukan kebijakan perusahaan. Jika perusahaan dilikuidasi, pemegang saham biasa akan membagi sisa aset perusahaan setelah dikurangi bagian pemegang saham preferen. Setelah kita membahas pengertian dari saham biasa, di sini saham biasa mempunyai karakteristik saham biasa, yaitu 1. Hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Hak didahulukan bila organisasi menerbitkan saham baru. 3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Nah, setelah kita udah membahas saham biasa, ada saham preferen. Selain saham biasa, kita juga mengenal adanya saham preferen. Sesuai namanya, saham preferen mendapatkan hak istimewa dalam pembayaran dividen dibanding saham biasa. Di sini, saham preferen itu juga memiliki karakteristik saham adalah sebagai berikut. 1. Memiliki berbagai tingkat. Dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. 2. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan. Memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasanya. Ini yang membedakan antara saham biasa dan saham preferen. Ketiga, dividen kumulatif, yaitu bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. 4. Konvertibilitas, yaitu dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Di sini kita sudah menjelaskan dua jenis saham. Nah, kalian pasti pengen dong mau tahu contoh saham tuh kayak gimana sih? Contoh surat saham tuh kayak gimana sih? Di sini aku udah ngeprintin contoh surat saham. Kelihatan? Di sini
Di sini itu contoh surat saham. Nah, di sini ada surat saham dari CV Sejahtera, transportasi darat dan penerbangan dari antar modul ke Tanah Merah. Nominalnya itu 20 juta rupiah. Di sini tertera visi, yaitu transportasi lancar warga sejahtera. Misinya itu menjadikan transportasi lebih mudah dan lebih murah. Di sini pemilik sahamnya itu yaitu Yusuf Eko Saputo. Diterbitkan di Bumi Pratama Mandira bulan April 2010. Direktur Yusuf Eko Saputo. Oke, nanti juga di PowerPoint-nya itu udah jelas banget ya contoh saham. Nanti kalian bisa, contoh saham itu bisa kalian lihat dari Google, bisa kalian searching dan bisa kalian pelajari. Di sini ada pertanyaan, kapan investor dapat membeli saham? Kapan sih investor itu dapat membeli saham? Seorang investor itu dapat membeli saham di pasar perdana maupun pasar sekunder. Pada pasar perdana, emiten yang baru go publik ataupun perusahaan-perusahaan yang baru mulai terbuka di go publik itu menawarkan sahamnya kepada investor melalui para penjamin emisi dan agen penjual. Contoh-contoh perusahaan yang baru go publik itu kayak perusahaan yang aku bekerja sekarang itu, dia baru mau mulai go publik, baru mau buka perusahaannya itu biar bisa ada yang nanam saham. Bisa juga kita jual ke bursa efek kalau misalnya perusahaan kita udah besar, udah perusahaan yang go publik. Di sini investor dapat membeli langsung melalui para penjamin emisi penerbitan saham tersebut atau melalui agen penjual. Kemudian, saham yang dibeli pada pasar perdana dapat diperjualbelikan melalui pasar sekunder atau di bursa efek melalui perusahaan pialang. Nah, di sini bisa diperjualbelikan melalui pasar sekunder atau bursa efek. Kalian pernah lihat nggak sih perusahaan yang di bursa efek tuh sahamnya selalu naik? Yang lagi terkenal itu Bakri. Kalau kalian lihat sendiri di bursa efek, perusahaan Bakri itu dia sahamnya selalu aja tinggi, nggak pernah turun selama pandemi ini. Karena kalau di bursa efek dia terlihat bagus, pasti nanti investor-investor akan lebih berniat untuk menanam saham di perusahaan tersebut, karena saat mereka menanam saham pasti mereka lihat dong perusahaan itu penjualan sahamnya naik turun atau selalu stabil. Salah satu perusahaan yang stabil yang aku baca-baca dari internet itu yang di bursa efek lagi terkenal perusahaan Bakri. Perusahaan Bakri itu di bursa efek sahamnya selalu stabil, nggak yang dari tinggi sampai melonjak selama pandemi ini, selalu stabil. Karena kalau kita ingin nama perusahaan kita bagus, itu kita harus gimana caranya saat di bursa efek perusahaan kita tidak turun selama pandemi ini, biar investor-investor berniat menanam saham di perusahaan kita. Nah, di sini udah jelas kan tentang saham itu apa. Jadi intinya itu saham itu terbagi dua, ada saham biasa dan saham preferen. Nah, yang biasa sering kita temuin sih itu lebih ke saham biasa ya.
kayak kita mau nanam saham di perusahaan-perusahaan itu, yang sering aku temuin sih lebih ke saham biasa. Tergantung dari investor sendiri sih mau nanam saham yang biasa atau nanam saham yang preferen. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata ataupun kurang jelas, mohon dimaklumin karena kita sama-sama belajar di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.